Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai budaya lokal di sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Noviana Darmastuti dengan NIM 013. Saya Uni Istiqomah Damayanti dengan NIM 016. Saya Valentina Eki Febriani dengan NIM 015. Yang pertama, saya akan menceritakan kebudayaan di daerah saya, yaitu di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Di daerah saya itu ada yang namanya, salah satunya itu sadranan. Nah, kalau sadranan di tempat saya itu dilakukan sebelum puasa. Jadi sebelum puasa nanti kita sekeluarga itu datang ke makam. Terus habis itu kita bersih-bersih makam keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, tapi uniknya sehabis bersih-bersih makam itu nggak langsung pulang. Jadi kita nanti tuh sehabis bersih-bersih kita cari tempat yang teduh buat kita istirahat. Nah, habis itu ada makan bersama. Jadi selesai bersih-bersih itu kita makan. Sehabis makan kita bersihin lagi tempat yang kotor tadi, habis itu baru kita pulang. Jadi nggak cuma sekedar bersihin makam, habis itu berdoa, pulang, itu enggak. Nah, kalau di tempatnya Mbak Uni gimana? Kalau aku juga dari daerah Kabupaten Boyolali di Desa Nusari. Itu sadranan itu nggak ada kebudayaan sadranan, tapi mayoritasnya itu biasanya sebelum puasa juga bersih-bersih di makam. Terus habis itu berdoa, udah pulang biasa gitu. Tapi kalau aku sendiri punya pengalaman nyadran di rumah saudara yang ada di Sok atau enggak di daerah Tepogo di Kabupaten Boyolali juga. Di sana biasanya kita mengunjungi rumah saudara atau enggak juga tetangga-tetangga gitu. Nanti akan disiapkan makanan-makanan banyak. Nanti kita makan-makan bersama di situ. Kalau kalian gimana? Ada nggak sadranan? Kalau di lingkunganku sendiri nggak ada sadranan. Soalnya lingkunganku itu udah lingkungan modern. Bahkan banyak yang nggak tahu itu sadranan itu apa, terus semacamnya. Kalau punya aku cuma kalau mau menjelang puasa adanya kayak bersihin makam, berdoa, habis itu pulang. Sebelumnya bisa dikasih tahu nggak daerahnya daerah mana? Oh ya, daerahku itu daerah Solo. Terus kalau selain itu ada budaya apa yang masih jalan? Kalau di punya aku itu yang masih jalan Grebek Maulud. Itu yang seperti apa Mbak Valen? Boleh diceritakan nggak? Boleh diceritakan nggak pengalamannya gimana gitu? Oh ya, aku dulu pernah ikut Grebek Maulud. Grebek Maulud diadakan sebagai peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Biasanya ada 2 pasang gunungan yang berisi bahan makanan yang dikirap atau diarak dari Keraton Kesunanan menuju Masjid Agung Surakarta. Kalau pengalamanku, gunungan tiba di Masjid Agung Surakarta itu pukul 11 lebih. Dan satu pasang gunungan itu diletakkan di sisi utara dan di sisi selatan masjid. Seharusnya gunungan itu nggak langsung dimulai diperebutkan, dudukkan dulu. Habis dudukkan dulu baru boleh diperebutkan. Namun dari pengalamanku, gunungan itu langsung diserbu sama masyarakat. Bahkan sebelum didoakan gitu loh. Padahal gunungan itu wajib didoakan dulu. Kamu tahu nggak apa sih fungsinya dari berdoa sebelum adanya perebutan itu? Supaya makanan itu bisa menjadi berkah. Dan masyarakat masih mempercaya itu.
gini, masyarakat masih menganggap kalau gunungan yang diperebutkan itu dianggap menjadi berkah, kayak gitu. Berarti sampai sekarang masih dilaksanakan ya? Masih sering. Kalau gitu lanjut ke daerahku ya. Kalau daerahku itu kurang lebih juga sama seperti daerahnya Valen. Budayanya tuh udah lama kelamaan itu udah punah. Cuman ada salah satu yang memang masih sering dilakukan, yaitu ya tahlilan itu. Tahlilannya juga dilaksanakannya seperti pada umumnya. Kalau ada yang orang meninggal itu, kita datang ke rumahnya, terus berdoa bersama, zikir bersama, membaca surat Yasin, habis itu makan bersama, udah gitu doang sebenarnya. Kalau di tempatmu gimana? Iya, kalau di tempatku juga sama, masih ada yang namanya tahlilan. Jadi setiap habis ada orang meninggal 7 harian itu masih sering dilaksanakan yang namanya tahlilan. Jadi sehabis sholat isya biasanya nanti tempat rumah yang lagi berduka itu buat berdoa, dzikir tahlil, habis itu juga makan bersama. Ya seperti itu sama. Kalau punyanya Valen gimana? Kalau punya aku, tahlilan itu diadakan 1 minggu sekali. Sistemnya sama sih kalau sama punya kalian. Kalau punya aku itu biasanya zikir, tahlil, yasin, terus sama ditambah itu mauidhah hasanah. Mauidhah hasanahnya dari punyai. Kayak ngasih wejangan-wejangan kayak gitu. Terus setiap 2 minggu sekali yasinan itu ditambah sholawat al berjanji kayak gitu. Berarti nanti ada kayak semacam pengajian gitu ya, Mbak? Ada. Ya kayak gitu. Rutinan ibu-ibu yasinan itu. Biasanya waktunya juga sehabis sholat isya apa? Sabit sholat isya. Sama berarti ya. Berarti kalau di tempatnya Mbak Umi sama Mbak Valen itu yang namanya sadranan udah jarang ya? Iya, Paling udah jarang cuma ada. ke makam buat bersihin gitu ya? Iya, jarang banget. Kalau punyanya Diva kayaknya masih banyak banget ya Iya, budaya-budayanya. masih sering. Apalagi kan sebentar lagi tuh bulan puasa ya. Ini udah ada pengumuman gitu. Katanya boleh yang namanya ke makam sadranan. Jadi nanti kita sekeluarga, saya sekeluarga itu ke makam. Kebetulan ada saudara yang udah meninggal. Jadi nanti buat ngebersihin makam sekalian berdoa gitu. Kalau yang selain itu ada budaya apa lagi? Biasanya ada yang namanya berjanji gitu Kak, baca kitab al berjanji gitu. Biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Itu buat rutinan. Juga ada yang namanya Maulidur Rasul sama kayak memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tapi bedanya nggak kayak di tempatnya Mbak Valen. Jadi kalau di tempat saya, di daerah saya itu cuma baca kitab al berjanji, terus ada sedikit mau itu hasanah seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya apa ya namanya rebutan makanan kayak gitu tuh nggak. Kalau di tempat Mbak Valen selain itu Kalau punya aku yaitu sih rutinan perjanjian itu setiap malam Jumat. Itu sebenarnya tujuannya buat apa itu? Soalnya punya aku nggak ada kayak gitu. Kalau tujuannya sendiri supaya apa ya? Kalau Diva gimana? kalau di tempat saya itu ya melestarikan kebudayaan kan dari dulu udah ada gitu loh. Jadi biar Yang nggak murid-murid punah. budaya Jawa ya, Mbak? Ya bener banget. Untuk memperkenalkan juga ke masyarakat sekitar, terus ke generasi yang selanjutnya gitu loh Mbak, biar nggak punah gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya. Kak gitu, boleh silakan ditutup. Mungkin cukup saja ya perbincangan kita pada siang hari ini mengenai budaya lokal di daerah kita masing-masing. Pesan saya,
kita sebagai generasi penerus bangsa itu jangan sampai melupakan budaya yang sudah ada. Jadi kita itu harus melestarikan supaya tidak punah. Apalagi di tempat kita itu udah jarang sekali kan yang namanya budaya-budaya seperti itu. Jadi kita harus melestarikannya dari kita sendiri ya. Gitu ya Mbak Uni sama Mbak Valen. Mungkin nanti di daerah kalian bisa dilestarikan lagi supaya nggak punah gitu ya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Valen. Dadah. Terima kasih, maaf ya. Ya.